Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Saya Cinta Tambunan sebagai ketua. Saya Mufida Syariwelangga sebagai wakil ketua. Saya Nurmala Dindasari sebagai anggota. Saya Nur Habdi sebagai anggota. Saya Francisca Emiliani sebagai anggota. Saya Cika Uliabadi sebagai anggota. Danau Toba adalah sebuah kewajiban alam dunia yang sangat menakjubkan dan masuk dalam derajat 10 wisata prioritas. Danau alami ini terbentuk akibat letusan gunung berapi super sekitar 77.000 tahun lalu. Memiliki luas lebih dari 1.145 km persegi dan kedalamannya 508 meter. Itulah mengapa Danau Toba sebenarnya lebih mirip lautan, terlebih menjadi danau terbesar di Asia Tenggara dan salah satu danau terdalam di dunia. Danau Toba terbentuk dari 3 letusan besar Gunung Toba. Letusan pertama menghasilkan kaldera di sisi selatan. Letusan kedua membentuk kaldera di sisi utara. Letusan ketiga yang terbesar mengubah Gunung Toba menjadi Danau Toba. Lebih kerennya lagi, UNESCO sendiri telah menetapkan kaldera Toba sebagai global geograph atau menjadi wisata dunia. Danau Toba berukuran begitu besar dengan sebuah pulau di tengahnya yang bernama Pulau Samosir. Ukuran Pulau Samosir seluas 630 km kuadrat, yakni hampir seukuran dengan Singapura yang seluas 728 km kuadrat. Pulau Samosir sendiri memiliki 2 danau, yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang. Posisi Danau Toba yang terletak 900 meter di atas permukaan laut membuat suasana di sekitar danau lebih sejuk. Selain itu, keindahannya juga dapat dilihat dari peran Danau Toba yang juga rumah bagi 2, yaitu kelompok suku Tomo dan Simanindo. Terdapat pusat tenun sekaligus pusat kerajinan berkelas dunia, yaitu wilayah Huta Raja, Desa Lumban, Suhi-Suhi, Samosir. Tak ketinggalan puluhan air keliling Danau Toba juga tak kalah indah. Sumatera sendiri disebut sebagai negeri sejuta air terjun, tak kecuali Danau Toba. Beberapa di antaranya ada air terjun Situmurun, Si Piso-Piso, Si Gura-Gura, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Matahari Sekolah Farmasi A memang presentasikan sebuah wisata budaya yaitu Danau Toba. Dan saya sendiri bernama Jessica Karmenobis dan ini teman saya Dan Cilara Madupayati, ada Siti Hidayani, Melati, Naila Sari Saputri. Perkenalkan, dengan saya Jessica Karmenobis. Saya ingin menjelaskan tentang keberadaan Danau Toba. Danau Toba adalah danau alami yang berukuran besar di Indonesia, berada di kaldera Gunung Super Vulkan. Yang ini memiliki panjang 100 km atau 62 mil, lebar 30 meter atau 9 mil. Dan kedalaman Danau Toba ini sedalam 508 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara. Dan Danau Toba ini merupakan danau terbesar di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cilara Madupayati. Saya ingin menjelaskan salah satu budaya di Danau Toba. Di Danau Toba ada 5 budaya Danau Toba yang berjalan sampai saat ini, dan salah satunya budaya tenun ulos. Salah satu budaya di Danau Toba yang masih melekat pada masyarakat suku Batak sekitarnya adalah menenun kain ulos yang dapat dijadikan pakaian sehari-hari dalam masyarakat Toba. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Sari Saputri. Budaya yang kedua adalah Tugu Toga Marbun. Tugu yang terletak di Desa Bakara, Kabupaten Humbang, Hasudutan, Humbahas. Ini menjadi satu dari sekian destinasi kebudayaan di Danau Toba yang banyak dikunjungi.
Tugu Toga Marbun merupakan simbol sejarah dari salah satu marga suku Batak. Awalnya Marbun merupakan nama kepala keluarga dengan 3 anak-anaknya, Lumban Batu, Banjar Nohor, dan Lumban Gaul. Perkenalkan, nama saya Dinda Silvi Hidayani. Saya ingin memperkenalkan budaya yang ketiga, upacara mengelahat horbo. Mata pencaharian masyarakat Danau Toba adalah bertani. Sebelum tertuju ke sawah, masyarakat menggelar sebuah upacara untuk kesuburan tanah, perkembangan hewan, ternak, serta untuk kesejahteraan masyarakat. Upacara yang dilakukan dengan menggerak kerbau untuk mengelilingi sebuah kayu broton sebanyak 7 kali, kemudian untuk memastikan hewan tersebut mati. Kalau kerbau ditembak berapa kali dan dijerat menggunakan tali. Perkenalkan, nama saya Melati. Budaya yang keempat adalah tari Sipitu Cawan. Tari Tortor Sipitu Cawan sedikit berbeda dengan tari tortor biasanya. Perbedaan terlihat dari properti yang digunakan, di mana penari membawa beberapa cawan di badan mereka. Tarian ini terkenal sebagai yang sel-sal, di mana yang ditampilkan pada acara-acara tertentu saja. Perkenalkan, nama saya Ica Deyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah bolon. Rumah bolon disebut juga jabu bolon. Rumah ini adalah rumah tradisional suku Batak Toba yang berasal dari daerah Sumatera Utara, Indonesia. Pada zaman dahulu, rumah bolon adalah tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal di Sumatera Utara. Rumah bolon memiliki bentuk persegi 4. Memiliki tinggi dari tanah sekitar 1,75 meter dari tanah dan memiliki atap berbentuk seperti palana kuda. Lantai rumah bolon terbuat dari papan dan atap rumah bolon terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Pada bagian rumah bolon terdapat berbagai ukiran maupun gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan masyarakat suku Batak. Sekian video presentasi tentang wisata budaya Danau Toba dari kami. Ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok masa depan ingin menjelaskan tentang Istana Maimun. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adela Citra sebagai ketua, Dan saya Aisyah Rizky sebagai wakil ketua. dan saya Balkis Ramadhania sebagai anggota, Sebagai anggota. dan saya Sibel Mahira sebagai anggota. Oke, yang mau tahu Istana Maimun seperti apa? Istana Maimun seperti ini. Apa sih Istana Maimun? Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon kota Medan. Istana Maimun terletak di Jalan Jenderal Brigadir Katamso, Aur Medan Maimun. Sekarang Istana Maimun menjadi tempat museum. Dan mau tahu sejarahnya, bisa baca di sini. Oke, lanjut. Siapa sih raja pertama di Istana Maimun? Dia adalah Sultan Mamun An-Rashid Perkasa. Dia juga yang mendirikan istana ini pada tahun 1888. Nama Maimun sendiri diambil dari nama istrinya yang bernama Siti Maimunah. Kata Maimun berasal dari bahasa Arab yang berarti berkah, juga menjadi bukti cinta Sultan terhadap permaisurinya. Lanjut. Kenapa sih Istana Maimun berwarna kuning? Warna kuning warna yang mendominasikan Istana Maimun, yang melambangkan warna Melayu sekaligus warna kebesaran Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Apa aja sih yang ada di dalam Istana Maimun? Di dalam Istana Maimun terdapat 30 kamar yang di dalamnya berisi barang-barang yang bergaya Eropa, dan di dalamnya juga terdapat foto keluarga kerajaan Kesultanan Delhi. Oke, lanjut. Mengapa Istana Maimun? Karena Istana Maimun menjadi tempat
oleh empat sultan Melayu yang memerintah pada saat itu. Oke, lanjut. Apa yang menarik dari Istana Maimun? Yang menarik dari Istana Maimun karena memiliki arsitektur unik yang dipengaruhi oleh budaya seperti Melayu, Timur Tengah, dan bahkan Eropa yang melekat pada cagar budaya ini. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok masa depan tentang Istana Maimun. Bye-bye. Pushu.